Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Al-Mukarramun, Bapak hadirin saudara bil khusus DKM Masjid Al-Kautsar beserta jajarannya, segenap DKM Masjid Mushola, anggota Forum Silaturahmi Jamaah Subuh Gabungan Kelurahan Gandara Utara, Pulau dan Keramat Pela, Bapak-bapak, para pengurus Jamaah Subuh Gabungan, Bapak, Ibu, hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah, yang pegang kitab halaman 18, baris keempat dari bawah, dari atas. Qala Wahb bin Munabbahin anna hawlal arsy 70,000 safin minal malaikati ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin ashabihi azwajihi dzurriyyatihi wa tabi'in wa jami'il malaikati al-muqarrabin wal awliya syuhada wal ulama al musannifin al mukhlisin khusus Syekh Abdul Qadir Jailan al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatiha bil hadrati mu'allif hadzal kitab Syekh Muhammad bin Nasr Qandi Syekh Muhammad bin Umar Al-Jami rahimahumullahu ta'ala wa adaman nafa wa ada alaina al-halina al-awladina dhurriyyatina talamidina bi barakatihim wa barakati ulumihim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالحضر المشاهدين ساقي حياتي كرمنا أبي يزيد عبد الرزاق مامن كامل عبد الحمد من ذلك ما شاء في هذا الحبيب علي بن الحمصي بسم الله حضر الدين شيخ محمد بن درسان كمسلمين عبد الله بن حفاظ شمس الدين كامل عبد الكريم منزل بسم الله حضر ما شاء من نقدر بهذا المصالح وخازن عبد الهادي كمال بارس كساني من عبد الله باقي عبد الله منصور رحمه الله تعالى وعندما نفع وعدا علينا على اهلنا على اولادنا ذريتنا تلامذنا ببركاتهم وبركات علومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وهب بن منبه أن حول العرش 70,000 صف من الملائكة صف خلف صف يطوفون بالعرش يقبل هؤلاء ويقبل هؤلاء فإذا استقبل بعضهم بعضا هلل هؤلاء وكبر هؤلاء ومن ورائهم 70,000 صف قيام أيديهم إلى أعناقهم واضعين لها على عواتقهم فإذا سمعوا تكبير أولئك وتهليلهم رفعوا أصواتهم فقالوا سبحانك اللهم وبحمدك ما أعظمك وأحلمك أنت الله لا إله غيرك أنت أكبر wal khalqu kulluhum laka raji'un. Bapak hadirin saudara,
jamaah sholat subuh gabungan Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Wahab bin Munabbah berkata, siapa Wahab bin Munabbih? Itu di catatan kaki itu ada. Wahab bin Munabbih adalah seorang pemuka tabi'in dan ahli bidang sejarah. Ia berasal dari Arab Selatan, berketurunan Persia, memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kitab suci dan tradisi Yahudi dan Nasrani, memiliki banyak riwayat kisah Israiliyat. Ini Wahab bin Munabbih, orang yang hidup mengalami agama Nasrani, agama Yahudi sebelum memeluk Islam, sehingga banyak kisah-kisah sejarah orang-orang Israel yang dia tahu. Kata beliau, ini orang alim, kata beliau, anna haulal arsy sab'ina alfa saffin. Sesungguhnya di sekeliling arsy itu sab'ina alfi saffin ada 70 baris, 70.000 baris minal malaikati dari malaikat. Jadi arsy itu dikelilingi oleh 70.000 baris malaikat di sekeliling arsy. 70.000. Kemarin arsy itu apa sih? Jadi begini Bapak dan Saudara, kita sekarang membahas tentang beriman kepada malaikat. Malaikat itu ada tingkatan-tingkatannya, ada kelompok-kelompoknya, ada golongannya. Ada malaikat kemarin hamalatul arsy, malaikat yang memikul arsy. Arsy-nya Allah dipikul oleh malaikat. Sekarang ini ada 4 malaikat. Nanti pada hari kiamat 8 malaikat. Siapa aja tuh yang nambahin? Itu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Yang sekarang mikul itu 4, nanti ketika kiamat terjadi dipikul oleh 8. Tambahannya ini 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Kenapa? Ya karena udah nggak ada lagi tugas. Jibril nganggur dah. Udah kiamat. Kalau sekarang ini malaikat Jibril nggak nganggur, Pak. Nanti akan kita bahas tuh tugas malaikat Jibril apa sesudah Nabi Rasul wafat. Apakah terus nganggur? Enggak. Beliau tuh ngasih ilham, ide-ide kreatif. Apalagi mimpi-mimpi yang baik. Itu siapa yang nganterin malaikat Jibril? Tuh. Karena makhluknya udah mati, Israel nganggur. Nggak ada yang mau dicabut. Kemudian karena malaikat manusia udah nggak ada yang hidup lagi, rezeki putus. Nah, siapa mau dikasih rezeki? Itu malaikat Mikail yang nganggur. Israfil juga nganggur. Udah kiamat dan nunggu hari berbangkit baru. Makanya 4 malaikat ini akan membantu malaikat hamalatul arsy. Seberapa besar hamalatul arsy itu? Arsy itu kemarin diceritakan bahwa dia itu bangunan berbentuk dari zabarjud akhdar yang berwarna hijau. Setiap hari dihiasi 1000 warna. Kalau kita itu warna cuman apa? Ya balon itu ada 5. Ya merah, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Itu yang kita ingat. Yang banyakkan lagi warna pelangi, merjikum hibir nilu, merah jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, banyakkan dikit. Selebihnya kita nggak tahu tentang warna. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu 1000 warna, setiap hari ganti. Hari ini warna 1000, besok ganti lagi 1000, besok ganti lagi 1000. Kayak apa tuh warna itu? Allah Maha kaya, Maha tahu tentang warna. Kalau kita cuma segitu-gitunya warna. Selebihnya kita nggak ngerti, galap. Bahkan ada orang yang buta warna. Bingung saya tuh. Kalau buta warna tuh repot, duit yang berapa duit? Yang 10.000 sama 100.000 sama 5.000 kan hampir sama itu. Nah, itu yang buta warna tersalah nyomot duit. Nah, ini kemarin tuh arsy. Nah, malaikat pemikul arsy itu kukunya dengan lututnya itu
dari kuku ke lutut, ke dengkul, itu jaraknya 70.000 tahun. Ditempuh oleh burung yang sangat cepat. Burung sangat cepat menempuh jarak dari kuku sampai ke lutut 70.000 tahun. Kayak apa tuh gedenya malaikat? Itu baru kukunya doang sampai ke lutut. Belum badannya, belum pundaknya untuk memikul arasnya Allah Subhanahu wa taala. Ini alam gaib luar biasa ini. Bapak dan saudara, kita mengkaji ini maksudnya apa? Supaya kita lebih mengenal Allah. Kita jadi nggak sembarangan, nggak sembrono. Tuhan itu maha dahsyat, maha hebat, punya makhluk malaikat kayak begini. Itu kemarin Hamalatul Arsy. Kemudian malaikat itu, malaikat Hamalatul Arsy itu mereka mengelilingi arsy. Konon arsy itu menjadi kiblatnya malaikat di atas langit, seperti di bumi ini kiblatnya itu Ka'bah. Manusia kalau pergi haji, pergi umrah ke Mekah itu tawaf di Ka'bah, dikelilingin itu. Di atasnya itu malaikat tawaf, dia di arsy atau di Baitul Ma'mur. Mereka tawaf keliling malaikat. Berapa banyak itu? 70.000 barisan itu malaikat keliling arsy. Nih. Safun khalfa safin, satu barisan di belakang barisan yang lain. Ini kumpul. Satu lagi terus begitu lagi. Dari satu terus lagi, ini mungkin satu lingkaran 1.000. Terus lagi 1.000, ini sampai 70.000. Yatufuna bil arsy, mereka tawaf di arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, keliling. Bacaannya apa? Labbaik Allahumma labbaik, wallahu alam. Mereka yang jelas malaikat itu kerjaannya tawaf. Selesai masuk ke dalam Baitul Ma'mur, enggak keluar-keluar. Ganti lagi 70. Begitu selanjutnya. Berarti malaikat itu banyak sekali. Dan alam gaib itu sangat dahsyat luasnya, luar biasa besarnya. Yaqbalu haula'i wa yaqbalu haula'i. Yaqbalu ha'i, berangkat mereka satu rombongan, wa yaqbalu ha'ilu, dan mereka yang ada sop berikutnya juga berangkat, bergerak. Satu begitu lagi seterusnya mengikuti gantian. Fa iza istaqbala ba'duhum ba'dhan halala haula'i wa kabbara haula'i. Fa iza istaqbala, dan apabila sudah bertemu ba'duhum sebagian malaikat ba'dhan kepada yang lainnya, halala haula'i wa kabbara haula'i, maka sebagian malaikat mengucapkan tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu malaikat di atas langit tahlilan. Wa kabbara haula'i, dan mereka juga membaca takbir, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau di sini kan kita talbiyahnya tuh labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus kalau baca 3 kali, baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, gitu kita baca. Baca doa, ya, doa putaran pertama sampai di sudut rukun Yamani, rukun Iraqi, terus rukun Hajar Aswad, kita baca doa semua. Yang nggak bisa baca diam aja, paling nggak baca salawat atau istighfar. Jangan tawaf diam aja, jangan tawafnya baca nyanyi Indonesia Raya, Indonesia. Jangan sampai, atau baca Pancasila. Ya jangan gitu-gitu amat. Ada yang memang sih nggak diam aja juga nggak ngapa-ngapa. Karena itu gerakan-gerakan. Doa-doa sunnah saja. Diam aja nggak ngapa-ngapa. Cuma ya kebangetan banget orang lagi ibadah kok nggak minta. Itu kan tempat-tempat kita mustajab. Makanya kita minta. Begitu juga Bapak dan Saudara. Tempat mustajab itu kapan? Habis sholat 5 waktu. Itu mustajab. Jangan diam aja, doa. Tuh, ini tempat mustajab. Di tempat-tempat mustajab, tempat kita
di makam Ibrahim, kemudian di Ka'bah dan seterusnya, itu tempat-tempat Masy'aril Haram. Kemudian waktu-waktu mustajab kapan? Itu di separuh malam habis sholat berjamaah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang kesempatan yang bagus itu kita lewatkan begitu saja tanpa diisi dengan doa. Itu malaikat bertakbir dan bertahlil. Wa min waraihim sab'una alfa saffin, dan di belakang mereka, di belakang yang pertama tadi 70.000, sab'una alfa saffin ada 70.000 barisan. Di belakangnya lagi ada 70.000 lagi. Qiyamu aidihim ila anaqihim. Qiyamu aidihim, mengangkat tangan mereka ila anaqihim, ke leher. Tangannya diangkat ke leher, wadi'ina laha ala awatiqihim. Wadi'ina, malaikat meletakkan tangannya tersebut ala awatiqihim, di bahunya. Jadi begini tuh tangan malaikat yang pada keliling Ka'bah. Fa idza sami'u takbira ulaika wa tahlilahum. Fa idza sami'u, ketika mereka mendengar takbira ulaika, takbir mereka, takbir yang awal, wa tahlilahum, dan tahlilan mereka, rafa'u aswatahum, maka mereka mengeraskan aswatahum, suara mereka. Dia malaikatnya suaranya digedein. Apa kata mereka? Faqalu, kemudian mereka memuji-muji Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanaka, maha suci engkau, Allahumma ya Allah, wa bihamdika, dan dengan memuji engkau, ma a'zamaka, oh betapa agungnya engkau. Ini malaikat tuh ngakui betapa Allah tuh maha besar, maha dahsyat. Wa ma wa ahlamaka, betapa santunnya engkau. Allah itu enggak marah-marah, enggak kayak kita ya dikit-dikit marah. Tidak, Allah maha santun, maha halim. Antallahu, engkaulah Allah, la ilaha illa ghairuka, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Jadi siapa saja Tuhannya, ya Allah. Seluruh agama apapun, manusia, jin, malaikat, Tuhannya Allah, bukan yang lain. Ya, seperti ini yang harus kita yakini betul. Kita jangan ikut paradigma orang. Kita yakin dengan kalimat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang berhak disembah dalam realitas ini kehidupan kecuali Allah. Jadi siapapun, agama apapun, mereka mintanya kepada siapa itu? Allah, bukan yang lain. Umpama mereka itu nyembahnya macam-macam, dia meminta, yang ngasih itu siapa? Allah. Yang meniru-niru siapa? Allah. Bukan yang dia sebutin, bukan yang dia sebut-sebut namanya, bukan. Jadi Tuhannya kita semua itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berpikiran begini, dia sama kita Tuhannya lain. Memang Tuhan ada berapa? Sudah jelas, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tuh, ini kita jangan ikut-ikutan paradigma orang itu. Jadi kalau Tuhannya sama, ya sudah. Tidak usah dipermasalahkan. Dia menyebut apakah Tuhannya tetap Allah. Kita jangan ikut-ikutan Tuhannya dia beda sama kita. Enggak, Tuhannya tetap sama. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Cuman mereka ngomongnya begitu. Kalau kita meyakini Tuhannya siapa saja adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ikut-ikutan paradigma mereka. Nah, antal akbar, engkaulah yang maha besar. Wal khalqu kulluhum laka raji'un, wal khalqu, semua makhluk, kulluhum, seluruhnya, raji'un laka, kembali kepada engkau, semuanya akan kembali. Makanya kita tuh
Kalau ada orang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Non muslim meninggal boleh nggak nyebutin begitu? Ya iya, semuanya milik Allah. Itu bukan doa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada orang kafir meninggal, ya inna lillahi wa inna ilaihi. Kita milik Allah, kembalikan kepadanya. Bukan kembali ke Bapa di surga. Itu kata dia. Kalau kita kan kembalinya kepada siapa? Kepada Allah. Nah, yang nggak boleh ngedoain, yang kagak boleh, yang ngedoain nggak boleh tuh. Jadi kita boleh nggak takziah kepada tetangga kita yang non muslim? Datang sebagai bentuk solidaritas kita kepada mereka, bahwa mereka bagian real dalam kehidupan nyata. Ya datang. Kita ucapkan yang sabar yang turut berbeka sungkawa. Jangan semoga almarhum diampuni, jangan itu. Kita nggak boleh ngedoain dan muslim sudah meninggal. Kalau yang masih hidup boleh. Ini Bapak dan Saudara, ini kiai-kiai Jawa itu canggih-canggih. Di Lasem itu ada kiai diundang sholat jenazah. Di Lasem itu banyak orang Cina. Jadi kata-kata Kiai Haji Ali Ma'sum, Kiai Ma'sum Lasem, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walau di negeri Cina. Maksud kata beliau berseloroh. Bisin itu mau di Lasem. Karena Lasem Rembang itu Jawa Tengah banyak orang Cinanya. Nah, ketika ada orang Cina meninggal dunia, itu keluarganya sowan, Mbah, apa sih Mbah kakung kepundut, kula nyuwun jenengan kersa nyolati kalian santri. Mbah, ini apa namanya, simbah laki-laki meninggal dunia, saya minta engkau bersantri-santri bersedia menyolatkan. Oh nggih, monggo. Bagi Kiai silakan. Enggak mau mengecewakan. Nah, terus kata Kiai, yang ngajak santri kita pergi kan ngapain, kita sholat zuhur. Santri protes, Kiai ini kan bukan orang Islam. Iya, udah kita sholat zuhur. Terus jenazah kita taruh di belakang. Kan dia nggak ngerti sholat zuhur Kiai. Nah selesai sholat itu si tuan rumah Cina ngomong, Mbah biasanya kan kalau orang Islam sholatnya jenazahnya di depan kota di belakang. Loh, orang Islam itu udah tahu jalan surga. Nih mbahmu itu nggak tahu jalan surga, maka di belakang. Bapak dan Saudara, ini artinya begini. Kita itu dalam kehidupan masyarakat gak usah kaku. Ya, kalau ada orang meninggal datang. Ya kita sebagai masyarakat datang, menunjukkan kita itu peduli dengan siapapun. Akhlak Islam itu datang. Ya saya turut berbelasungkawa, turut berduka. Saya merasakan kepedihan Anda. Mudah-mudahan Anda sabar, ikhlas, dan mudah-mudahan hidayah Tuhan datang kepada Anda. Boleh masih hidup supaya dapat hidayah Tuhan. Tidak apa-apa. Yang udah mati nggak boleh kita doain, karena ada larangan keras dalam Al-Quran. Kenapa? Ya Tuhannya sama, Allah Subhanahu Wa Taala. Emang siapa Tuhannya? Kalau bang dia Tuhannya lain, lah kata siapa Tuhannya sama kok Tuhannya lain? Kalau kita menganggap begitu berarti kita menganggap ada Tuhan selain, padahal tidak ada, jelas itu. La ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. La ilaha illallah. Nah, ini Bapak dan Saudara, ya. Kulluhum raji'una, kulluhum laka raji'un, kulluhum semuanya laka hanya kepada engkau raji'una kembali. Semuanya kembali kepada Allah, siapapun itu. Rakyat jelata atau pejabat siapapun kembalinya kepada Allah. Mau ngapain kembali kepada Allah? Nah, kembali kepada Allah mempertanggungjawabkan, karena hidup ini amanah. Badan kita ini amanah, ruh kita amanah. Semua yang Allah berikan kepada kita itu amanah, titipan. Kita kudu jaga. Nanti Allah tanya, itu jasadmu besar dari kecil, aku berikan anugerah sampai besar. Kau buat apa? Kau pelihara apa tidak? Ruhmu aku kasih hidup, kau gunakan untuk apa? Semua tuh materi, anak, istri, saudara, ya kan dimintakan bertanggung jawab. Bagaimana kamu perlakuanmu terhadap saudaramu? Bagaimana perlakuan terhadap umat Islam?
Ditanya kita oleh Allah Subhanahu, karena itu amanah. Nah, karena kembali kepada Allah, kita akan dimintakan pertanggungjawab, maka kita persiapkan itu. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan ini kepada Allah. Tuh. Wa min wara'i haula'i mi'atu alfi safin. Tadi ada 70 baris, 70.000. Belakangnya lagi 70.000 lagi. Nah, serasnya berapa? Itu berapa lama selesai tawafnya itu? Wa min wara'i haula'i mi'atu alfi safin, dan di belakang mereka ada 100.000 barisan. Di belakangnya lagi ada 100.000. Minal malaikati, kelompok malaikat ada 70.000, di belakangnya ada 70.000, di belakangnya ada 100.000. Udah berarti ada 240.000 barisan malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur atau di arasy Allah Subhanahu wa taala. Qad wada'ul yumna 'alal yusra. Qad wada'ul yumna, mereka meletakkan tangan kanan 'alal yusra, di atas tangan kiri. Jadi mungkin begini nih, kayak kita sembahyang, tangan kanan dia taruh di atas tangan kiri. Mereka bersiap untuk melaksanakan tawaf. Ini kalau kita kan orang laki, kalau kita berdiri megangin apa? Tangannya begini, megangin apa? Perabotan tutupin, mesti begini, jangan tangannya taruh di bawah, megangin perabotan. Jadi ada kalau di foto kemarin tuh kita ngelihat foto para delegasi utusan pemimpin ASEAN itu, KTT ASEAN itu tangannya di bawah sini tuh. Nutupin perabotan supaya nggak terbang kali. Ya maksudnya begini nih. Nah, di posisi yang baik. Kayak meletakkan malaikat tangan kanan ditaruh di atas tangan kiri. Laisa minhum ahadun illa yusabbihu bitasbihin la yusabbihul akhar. Laisa minhum ahadun, tidak ada di antara mereka seorang malaikat pun illa yusabbihu, kecuali bertasbih, bitasbihin dengan banyak tasbih, la yusabbihul akhar, yang tidak dibaca tasbih oleh yang lain. Artinya masing-masing setiap malaikat bacaan tasbihnya lain. Kalau kita kan tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah, atau subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, yang kita baca sebelum sholat subuh itu 100 kali. Sebab itu saya dapat ijazah dari Guru Syekh Abdullah Faqih. Itu kalau sebelum sholat subuh kita baca 100 kali subhanallah walhamdulillah wala subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu juga ijazah dari Habib Ali Assegaf, Allah yarham. Itu akan mendatangkan rezeki kita jadi gampang. Sebab di awal pagi itu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu, bertasbih dan kita istighfar. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, bertasbih. Itu malaikat tasbihnya beda-beda setiap malaikat. Lah kalau ada 70 tadi ya, 140.000 tambah ya 240.000 malaikat bacaan tasbihnya macam-macam, beda-beda. Berarti ada 240.000 bacaan tasbih. Yang kita tahu kan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, yang kita tahu. Ternyata itu bacaan tasbihnya malaikat beda-beda. Kalau jumlah mereka itu ada 240.000, setiap malaikat bacaan tasbihnya beda, berarti ada 240 sighat bacaan tasbih. Nah, ma baina janahai ahadihim masiratu 800 amin. Sekarang besarnya malaikat seperti apa? Malaikat itu bersayap, Pak. Malaikat itu sayapnya, bukan seperti yang digambarkan oleh bintang Hollywood. Itu iklan minyak wangi Axe. Jadi malaikat turun dari langit. Jadi perempuan cantik, bukan itu. Malaikat kemarin kan tidak berjenis kelamin, tidak ada gendernya, karena memang nggak ada kelaminnya.
Ya, tidak dikatakan laki-laki, tidak dikatakan perempuan, juga tidak dikatakan banci karena memang nggak ada kelaminnya. Malaikat itu nggak kawin. Nah, kalau kita tuh ada jenis kelamin gender laki-laki, gender perempuan. Nah, ada yang nggak jelas tuh, muskil. Kata orang Jawa, kiai maknayu wandu, wadon ora ya lanang ya dudu. Nah, kayak wandu. Ada juga yang apa namanya bogo purus. Bogo duwe purus. Nah, kalau sekarang laura, lanang ora, wadon ya ora. Nah, itu yang dia itu punya dua alat kelamin, kelamin laki-laki, kelamin perempuan, dua kelaminnya. Nah, kalau jalanin yang ngamen itu laki-laki, ada kelainan kejiwaan, jadi model begitu. Nah, itu kayak almarhum Dorce, ya, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Itu almarhum Dorce ya begitu, dia laki-laki. Ya, akhirnya merubah kelaminnya menjadi perempuan. Ya, biar dirubahkan seperti apa tidak akan bisa berlaku seperti perempuan. Punya rahim, punya sel indung telur. Mungkin perabotannya bisa dibuat-buat, tetapi kesiapan alat reproduksi sebagaimana perempuan secara normal tidak bisa. Tuh, karena buatan. Nah, besarnya malaikat itu berapa? Ma baina janahai ahadihim. Jarak antara dua sayap salah satu dari malaikat masiratu samanu mi'ati amin, perjalanan sebanyak 800 tahun. Ini dari sayap yang satu sayap kedua. Ini jalannya jaraknya 800 tahun. Itu satu malaikat. Bayangkan tadi ada 240 malaikat. Kayak apa alam gaib itu? Luasnya. Dan kita kembalikan Allah Subhanahu seperti apa? Kalau makhluknya aja kayak begitu. Nah, ini Bapak dan Saudara, supaya kita ini nggak sembrono. Kenapa kita tahu makhluknya aja seperti ini? Satu malaikat jarak sayap yang satu dengan yang lain itu 800 tahun perjalanan. Itu baru selesai. Ini satu malaikat. Kalau ada 240 malaikat, seperti apa alam gaib itu? Seseknya luar biasa. Makanya benar kemarin bahwa alam dunia ini dibandingkan dengan alam gaib seperti kita mencelupkan tangan kita ke lautan, yang ada di ujung air, yang ada di ujung jari tangan kita itu dunia seisinya, air begitu banyak di lautan, itulah alam gaib. Ini luar biasa alam gaib luasnya itu. Wa ma baina syahmatai udhuni ahadim ila atiqi 400 amin. Wama, dan jarak baina sahmatai udhuni ahdim, antara daun telinga salah satu dari mereka malaikat yang 240.000 itu tadi, ila atikim, ke pundaknya, itu jarak perjalanan 400 amin, 400 tahun. Jarak dari kuping ke pundak itu 400 tahun. Jarak dari sayap yang satu ke yang lain 800 tahun. Kayak apa gedenya tuh malaikat? Itu baru satu. Lah bagaimana kalau 240.000? Oh, stadion GBK rusak sama satu malaikat aja. Masya Allah. Ini Bapak dan Saudara, ini kita mengkaji mengenal malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dari sini kita semakin sadar bahwa betapa kecilnya kita, betapa tidak berdayanya kita dibandingkan dengan kebesaran kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita pada Allah
زادتنا ببد وقمار وسلطان وعلي لا رؤيا ومشاهد القادر لله لا رؤيا جميع نظام بين الرحمن بسبيل بلا رؤيا والحبيب علي عبد الرحمن السلام بلا رؤيا المرء يجي عبد الرحمن شيء لا رؤيا المرء يجي مقترب بلا رؤيا المرء نستند يوم فقر مبتي بلا رؤيا المرء يشبه بالكي هجي مقترب بلا رؤيا المرء حسنتها لزين وإلى رؤيا المرء زدنا سديا لا رؤيا المرء في مواقف دري مسجد الكوثر لا روح المرء من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ولقراباتنا ولمساجدنا ولمعلمنا لجميع المسلمين والمسلمات وأنصرهم وفرائهم يا الله يتوسعهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. واغفر لنا يا كريم واغفر لنا يا رحيم يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بهدي الفاتحة وشر الفاتحة وسورة الفاتحة وشفاعة الفاتحة امدد لنا أبواب الخير أبواب البركة وبديع والقوة والصحة والسلامة أبواب المغفرة أبواب الجنة أبواب الرضا. اللهم اجعل لنا ولدا صالحا سالما عالما غنيا وبرا ولوالدي وتعالى ولرسولك صلى الله عليه وسلم والفوز من الأرواح والأرحام إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمن يتصدق به مسجد الكوثر